kembali lagi di channel Himakom. Kali ini kita akan melakukan podcast tentang Prodi Ilmu Komunikasi di UTA 45 Jakarta. Dan kita kedatangan narasumber dari mahasiswa UTA 45 Jakarta ini, yaitu Lubnatul Syarbanu dan Dio. Halo semuanya. Oke, ini maaf belum. Maaf, nggak boleh duduk ya. Oke. Ada kegiatan apa hari ini? Ini podcast ini. Podcast doang. Podcast Nggak ada yang doang. lain-lain. Nggak ada kegiatan Iya. lain. Berarti emang prioritasnya podcast. Bener, untuk mempromosikan ilmu komunikasi. Oke. Jadi di sini kita akan Membahas membahas tentang Prodi Ilmu Komunikasi Iya. tersebut. Aku boleh nanya-nanya? Boleh tentunya. Kenapa sih kalian memilih ilmu komunikasi di UTA 45 Jakarta ini? Oke, untuk aku pribadi, waktu saya SMA, saya pengen banget jadi presenter karena saya nonton serial drama judulnya Pinocchio. Itu kalian harus nonton, itu bagus banget. Pinocchio yang hidungnya. Bukan, ini drakor, beda. Tapi di sini temanya memang membahas tentang presenter gitu-gitu dan reporter. Di situ saya ngerasa termotivasi lah. Iya. Pengen nih, keren banget jadi reporter. Iya. Gua mau. Wah. Gitu. Dan kebetulan saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku pengen menjadi gini-gini bla bla bla" gitu. Dan mama saya mensupport. Akhirnya mama saya ya mengiyakan saja gitu. Terus mama saya kebetulan juga suruh saya ngerantau waktu itu biar saya mandiri. Saya akhirnya memutuskan ngerantau ke Jakarta, nyari-nyari tuh kampus, info-info kampus yang menyediakan prodi ilmu komunikasi ini, dan UTA 45 Jakarta menyediakan itu gitu. Akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai seorang mahasiswa di ilmu komunikasi. Kalau untuk saya sendiri, mungkin awalnya dari suka dengerin radio gitu sama foto-foto atau video, cuman nggak tahu ini jurusan sebenarnya dia Minatnya kemana iya, gitu. awalnya jurusan itu seperti apa kayak gitu. Akhirnya nanya-nanya, oh ini jurusannya ilmu komunikasi. Nah udah setelah lulus dari SMA itu mau ditekunin masuk ke ilmu komunikasi, terus ya sambil nyari-nyari mungkin yang dekat di sini juga kan dari rumah, ya udah akhirnya masuk ilmu komunikasi di UTA 45 deh gitu. Jaraknya juga terjangkau dari Ya, rumah ya. terjangkau. Kalau kakak sendiri, Kak Dio nih emang asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Kalau untuk Kaluna, Saya ngerantau dari Batam ke Jakarta. berarti dari Batam ke Jakarta. Iya. Anak rantau. Biar mandiri. Iya, biar mandiri. Memang saya terlihat seperti anak manja ya kayak. Saya bertanya loh ini. Jawab dong. Kelihatannya begitu. Oh, sedikit ya. Oke. Untuk dari prodi ilmu komunikasi sendiri itu prospek kerjanya seperti apa sih ke depannya? Ya mungkin seperti yang saya dan Kadio bilang tadi, bisa jadi presenter, Radio. terus penyiaran radio. Pokoknya prospek kerjanya lebih ke arah digital dan penyiaran gitu. Karena sekarang juga udah di era digital kan. Iya. Kan banyak nih ya, orang yang bilang ngapain sih masuk komunikasi, cuma belajar ngomong doang. Iya. Nah, tanggapan kalian tuh dengan orang-orang seperti itu tuh seperti apa? Iya, saya sangat relate dengan pertanyaan itu karena teman-teman saya waktu di SMA pun pernah bertanya kayak, ngapain masuk ilmu komunikasi, mau berkomunikasi dengan binatang, Iya, betul. mau berkomunikasi dengan pesawat, mau Iya. berkomunikasi dengan siapa Hal gitu. gaib. Iya, sebenarnya sih bawa santai aja kalau ada orang yang bertanya seperti itu, karena mereka tidak tahu aja prospek kerja yang benar-benar dilakukan di ilmu komunikasi seperti apa. Apalagi di era zaman sekarang, komunikasi itu adalah salah satu hal yang sangat berperan penting ya, karena misalnya kalian mempunyai skill yang memadai tapi komunikasi kalian jelek, ya potensi kalian diterima di prospek kerja itu bisa aja berkurang dengan komunikasi itu. Komunikasi itu bisa mempengaruhi psikologis loh. Memang komunikasi itu sangat berperan penting sih dalam dunia sekarang ya Kak. Bener banget, apalagi kan
untuk itu sekarang dibutuhin banget kan ilmu Iya, komunikasi di betul, mana-mana kayak gitu. Terus apalagi yang baru fresh graduation gitu pasti banyak banget yang masuk ke Oke, komunikasi. cari kerjanya di bidang Iya. ilmu Iya. komunikasi kayak gitu. Seperti di media-media. Nah, iya kayak gitu. Iya, sekarang banyak benar. banget. Ya, dan menurut aku juga kayak orang-orang tuh bilang ngapain sih masuk ilmu komunikasi, paling cuma belajar ngomong doang. Oke. Menurut aku itu salah besar ya. Iya. Karena di ilmu komunikasi itu kita bukan cuma belajar tentang ngomong doang, tapi kita tuh bisa mengembangkan skill untuk berkomunikasi dengan semua orang gitu. Iya. Dan di ilmu komunikasi juga kita memiliki banyak aspek, seperti ada teori komunikasinya, menganalisis media dan lain-lain seperti itu. Karena kan sekarang juga eranya udah di era digital ya, jadi apa-apa tuh harus perlu media, karena media kan bagian dari komunikasi tersebut kan. Iya. Ya. Jadi memang banyak banget orang yang menyepelekan kata ngomong ya. Iya, betul. Perspektif tentang ngomong itu dianggap sepele banget. Iya, betul. Padahal semua bisa tergantung ucapan kalian Iya, loh. Ucapan itu bisa jadi kunci paling penting dalam Iya. kehidupan gitu. Bahkan masa depan kalian pun bisa berpotensi dari ucapan kalian zaman sekarang. Seperti itu. Makanya meningkatkan skill komunikasi itu sangat penting, dan bukan cuman komunikasi aja gitu. Pokoknya kata komunikasi itu bukan sekadar ngomong. Iya. Dan mereka tuh banyak mengira komunikasi itu cuma ngomong doang gitu. Padahal enggak, kita bisa ngembangin skill atau bakat kita di situ. Iya, intinya seperti itu sih. Contoh, misalnya kalian ingin mendedikasikan diri kalian sebagai calon ini, tapi kalian menjabarkan visi misi kalian dengan komunikasi yang jelek, itu tuh bisa meragukan audiens yang mendengar kalian loh. Makanya dengan komunikasi itu bisa jadi potensi yang sangat besar untuk prospek kerja zaman sekarang. Iya, betul banget. Dan kalian apa saja sih yang udah didapetin fasilitas yang didapetin dari Ilkom UTA 45 ini? Ilkom UTA 45 Fasilitas. untuk aku dulu ya kayak Iya, Iya, boleh. itu tuh cukup membantu karena walaupun tidak dibagi secara langsung broadcasting dan PR, tapi fasilitas di UTA 45 ini menyediakan studio, ruangan broadcasting ya kayak, dan itu cukup membantu sih. Jadi kita juga lebih mengenal kayak ini penyiaran kamera seperti apa, Cara penggunaan Cara kamera pemakaian. iya. seperti apa. Iya, itu cukup memadai dan membantu mengembangkan ilmu juga. Dan fasilitas di sini juga lumayan memadai. Iya, cukup memadai. Iya. Dan harapan untuk prodi ilmu komunikasi UTA 45 ini gimana Oke. menurut kalian? Kalau Mungkin Kak Dio dulu. Kalau Boleh. untuk saya harapannya semoga semakin banyak orang yang masuk ilmu Yang komunikasi, minat, yang iya. minat apalagi di UTA 45 Iya, ya. betul. Karena di UTA ini juga jangkauan jaraknya juga terjangkau kan, sangat terjangkau. Gitu. Terus semakin bagus fasilitasnya, semakin memadai, seperti itu sih. Oke. Dan untuk kalau untuk Haluna, menurut kamu, Iya, yang seperti saya singgung tadi tentang penjurusan di ilmu komunikasi, saya berharap di UTA 45 juga mengadakan itu. Jadi di jurusan ilmu komunikasi ada jurusan broadcasting dan PR gitu, karena di kampus lain juga seperti itu. Walaupun fasilitas di UTA 45 ini terbilang memadai, bagus, tapi mungkin dengan diadakannya dua jurusan di ilmu komunikasi itu bisa lebih mengembangkan nama ilmu komunikasi di UTA 45 dan kita sendiri. juga bisa berfokus kepada Iya, kepada minat. masing-masing kepada dan bakat. peminat itu. Iya. Oke. Tapi sebelumnya Kak, aku boleh nggak sih nanya-nanya ke Iya. para Boleh, host ini nih? boleh. Kalian kalau boleh tahu mahasiswa ilmu komunikasi juga kan? Iya. Iya. Dari ilmu komunikasi UTA 45. dari UTA 45 juga Iya. kebetulan. Aku mau nanya, benefit apa sih yang kalian dapetin dari ilmu komunikasi? Kalau dari aku sendiri, aku orangnya introvert ya. Jadi Iya. tuh aku tadinya nggak bisa berbaur, bahkan tuh 6 atau 5 orang tuh aku nggak bisa. Harusnya bisa 1 orang, 2 orang gitu.
Tapi dengan aku masuk ke ilmu komunikasi ini, jadinya aku juga gampang berbaur sama orang gitu loh, punya banyak teman, jadi punya banyak relasi juga. Oh, kakak introvert ya? Iya. Tapi dengan ilmu komunikasi ini bisa mengembangkan relasi yang Iya, kakak betul. punya kan. Jadi bisa kenal sama siapapun. Dengan skill komunikasi Iya, tentunya. betul. Untuk Kak Najwa sendiri, Menurut aku sendiri benefitnya yang tadinya aku tidak bisa ngomong di depan audiens, sekarang jadi lebih percaya diri. Yang tadinya ngomongnya oke. berbata-bata, sekarang mulai percaya diri dan pede ya. Tentunya kalau di depan orang gitu kan pasti ngomong aja tuh saya Gugup, iya iya. gugup ya. Oh itu ya, aku sangat relate sih sama Kak Najwa, karena sebelum masuk ilmu komunikasi ini rasa percaya diri aku belum kayak sekarang. Walaupun sekarang aku belum sepercaya diri yang tinggi banget Iya, gitu, iya. di depan kamera kadang masih suka gugup, ngomong depan orang masih suka gugup. Seenggaknya dengan masuk ilmu komunikasi aku jadi mempelajari tentang kepercayaan diri itu seperti apa, pentingnya seperti apa. Makanya sekarang aku bisa lebih terbuka untuk berkomunikasi di depan banyak orang. Dan percaya diri itu sangat penting banget ya bagi Iya. kehidupan manusia. Ya, Iya. itu kuncinya. Iya, kuncinya. kunci. Dan untungnya mahasiswa-mahasiswi di ilmu komunikasi juga sepertinya sama seperti itu kan, yang mikir kayak komunikasi itu memang penting. Makanya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, betul. Dan komunikasi juga nggak stop di sini doang kan. Pasti untuk masa depan juga pasti Iya, sangat terpakai. terpakai, Iya. sangat tergunakan. Iya sih. Cukup. Oke, terima kasih untuk kasih untuk Kaluna Kaluna, dan Kak Mandio. Dino. Oh iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang loh, saya ini terharu. Oke guys, sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.